Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 27 Menjadi Bucin Akut. Sebenarnya Zain sudah ingin tertawa, tapi masih ditahannya karena ayah sedang sedih. Jujur saja bocil itu terlihat begitu lucu di mata Zain saat bercerita dengan ekspresi wajah polosnya yang sudah seperti kaca saking transparannya. Dia itu teman Dedi, bukan pacar, dan ketika itu dia hampir jatuh, makanya Dedi tolong. Kata Zain menjelaskan kejadian sebenarnya. Terus kenapa Dedi sentuh paha tante itu? Sewot ayah yang masih teringat jelas di ingatannya saat Zain menyentuh paha wanita seksi itu. Bukan menyentuh tapi tidak sengaja, jelas Zain lagi tak menutupi apapun. Sama aja intinya Dedi pegang. Ketus ayah memangku kedua tangannya membuat Zain tersenyum saat ayah sama sekali tak punya toleransi. Sayang, pokoknya Dedi itu kalau pengen ayah ada, nggak usah pegang wanita lain. Kata ayah dengan berapi, api jelas sekali betapa tidak relanya dia Zain menyentuh wanita lain. Astaga, bocil polos ini benar labil. Geleng kepala Zain mengulum senyum mendengar ucapan terakhir ayah. Iya deh, Dedi janji nggak bakalan pegang wanita lain lagi, cuma ayah doang. Zain dengan senyum nakalnya ingin memanfaatkan kepolosan serta keegoisan ayah. Sekarang Zain cukup tenang bahkan bahagia bersama istri kecilnya yang ternyata diam juga sudah mencintainya. Itu dapat terlihat dari sikap transparan ayah. Janji sama ayah, kata ayah meminta Zain berjanji. Iya janji, kata Zain menautkan kelingkingnya dengan ayah. Ya udah, sekarang buka kaki kamu, Dedi mau pegang, ucap Zain dengan senyum penuh dambanya membuat ayah melotot. Pegang paha aja ya Dedi, kata ayah perlahan membuka selimut yang menutupi pahanya. Iya, kata Zain dengan serius. Sini, Zain mengangkat ayah ke atas pangkuannya lalu melepas kemeja yang ayah pakai. Kenapa tidak bilang pada Dedi kalau airnya sudah ada? Tanya Zain yang kini menyesap seperti bayi, membuat ayah semakin tegang sendiri merasakan gejolak aneh yang tidak pernah dia rasakan itu. Sejak Dedi hisap waktu itu udah ada. Sampai kadang baju ayah sering basah. Jawab ayah rada terputus, meremas kedua tangannya menahan gejolak dalam dirinya saat Zain terus menyentuhnya. Dedi, ayah menjambak rambut Zain yang menyesap kuat sekali sampai ayah merasa nyeri. Zain mulai melepas pakaiannya satu persatu dan itu benar membuat ayah menutup mata melihatnya tanpa busana.
Lihat Dedi sayang, kata Zain membuka kedua tangan ayah yang menutupi mata. Bercinta dengan bocil sungguh banyak hal lucu dan menyenangkan yang Zain rasakan. Zain memeluk ayah lalu mengecup keningnya dengan penuh cinta. Akhirnya aku memiliki kamu seutuhnya sayang, ucap Zain lalu mencium ayah dengan lembut serta membuai. Zain memegang pinggang ayah dengan sebelah tangannya lalu mencicipi ayah dengan berbagai gaya hingga bocil itu kecanduan dengan sentuhan Zain. Jangan menangis lagi, maaf ya Dedi menyakiti ayah. Tapi setelah ini Dedi berjanji akan menyenangkan ayah, ucap Zain menghapus air mata yang masih tersisa di pipi ayah. Zain mengambil ikat rambut kecil di atas nakas lalu mengikat asal rambut ayah yang sudah basah keringat itu. Ayah sayang Dedi kan? Tanya Zain yang diangguki ayah. Katakan kalau ayah mencintai Dedi, pinta Zain tepat ke dekat telinga ayah. Ayo sayang katakan, ucap Zain kembali melahap bibir manis ayah bahkan tanpa ragu meninggalkan tanda kepemilikannya di leher ayah. Ayah mencintai Dedi, kata ayah dengan nafas tersengal, mencoba mengatur nafasnya yang memburu. Dedi sakit, rengek ayah yang kesusahan berjalan. Jangan banyak bergerak, apalagi berjalan dulu. Sini sama Dedi, kata Zain mengangkat ayah menuju kamar mandi. Mau, pipis Dedi, bisik ayah ke dekat telinga Zain yang tengah menggendongnya itu. Iya, kata Zain mengantar ayah ke toilet. Dedi, keluar dulu, kata ayah mendorong Zain lalu menutup pintu karena malu. Apalagi yang kamu malukan sih bocil, gemas Zain terus mengetuk pintu yang ditutup ayah. Hiks, perih Dedi, tangis ayah kembali membuka pintu kamar mandi. Perih, jangan luka sayang, khawatir Zain segera menunduk akan memeriksa tapi kepalanya malah ditabok ayah. Ahes, sayang, Zain yang kesakitan itu malah mengerang membuat ayah langsung menendang kakinya. Dedi kenapa jadi gatel banget sih, emosi ayah yang sedang menangis itu. Kamu kok jadi galak banget sih, kekeh Zain mendekati ayah yang wajar emosi. Karena reaksi berlebihan dan rada nakal Zain saat ditabok kepalanya oleh ayah. Perihnya dibawa jalan, bukan pas pipis, ucap ayah mengusap sendiri air mata sambil cemberut. Oh gitu, bilang kek, Dedi kan tahu cara ngilanginnya, ucap Zain yang membuat ayah senang. Gimana caranya? Tanya ayah antusias tak mau susah berjalan dalam waktu yang cukup lama. Ya dimasukin lagi namun lebih lama, jawab Zain dengan serius. Sampai longgar, kata ayah dengan spontan melotot. Astaga bocil, kamu tahu nggak konsep longgar itu kayak mana?
Ketus Zain mengangkat bocil itu ke dalam bathtub agar bisa berendam bersama. Ya, terus masa dimasukin lagi bisa bikin sembuh? Dedi bohong ya. Tak percaya ayah merasa jawaban Zain tak ada logisnya. Gak bohong sayang, emang begitu caranya. Bukan longgar tapi kembali menyempit. Lagian kalau yang gemoy kayak punya kamu bukannya makin longgar malah makin sempit setiap dimasukin. Ucap Zain yang benar tidak puas memasuki bocil gemoy ini. Sebenarnya niat Zain tadi sekali aja cukup untuk sekedar tanda bahwa ayah adalah miliknya. Tapi Zain malah kebablasan berkali-kali hingga akhirnya ayah tak bisa berjalan dibuatnya. Belum lagi bercinta dengan bocil polos seperti ayah membuat Zain ingin terus menikmatinya. Iya deh Dedi, daripada ayah nggak bisa jalan dalam waktu yang lama, setuju ayah. Dedi, panggil ayah melihat ke belakang pada Zain yang duduk menyandarnya saat pria dewasa itu hanya diam saja. Apa? Kata Zain yang sempat sejenak melamun. Ayo masukin lagi biar ayah bisa jalan. Kalau begitu, kata ayah dengan polos yang mengundang senyum tipis di bibir Zain. Sini hadap Dedi, kata Zain dengan semangat memutar tubuh ayah menghadapnya lalu menuang sebotol sabun ke dalam air hangat tempat mereka berendam. Ih, Dedi boros banget masa tuang sebotol, komplain ayah segera mengambil botol sabun yang hampir kosong di tangan Zain. Bocil udah, nanti Dedi beneran lahap kamu seharian ya, ucap Zain memeluk ayah dengan sayang. Ayah udah lapar tahu Dedi, ucap ayah meletakkan tangan Zain di perutnya. Ya udah mari kita selesaikan agar kamu bisa makan dengan cepat, ucap Zain segera mengatur posisi. Selesaikan apa? Kata Dedi tadi masuk doang, rengek ayah dengan suara bergetar. Nanggung sayang, ucap Zain semakin bersemangat mendengar suara manja ayah. Selesai mandi dan berganti pakaian, Zain menyuapi ayah yang sudah mengantuk itu makanan. Sambil menikmati suasana siang yang cukup terik dari balkon kamar mereka. Dedi udah, kata ayah yang sudah merasa kenyang ingin tidur sekarang. Sedikit lagi ya, lembut Zain mengelus punggung ayah yang duduk di atas pangkuannya itu. Enggak, udah kenyang. Ayah mau tidur, kata ayah dengan suara kecil bahkan matanya sudah tertutup. Minum dulu ya, pil ini, ucap Zain yang langsung diminum ayah tanpa bertanya lebih lanjut tentang pil itu. Udah, ayah beneran udah ngantuk Dedi, ucap ayah yang sudah tidak mampu menahan kantuknya. Iya tidurlah, Zain mengangkat kedua kakinya ayah ke atas sofa lalu membawa ayah lebih dekat padanya agar bisa tidur dengan nyaman.
Sejenak Zain terdiam dalam lamunan panjangnya lalu mengelus perut ayah yang baru tadi Zain taburi benih cinta mereka di rahimnya. Namun harus Zain ikhlas untuk keluar kembali karena memang belum waktunya untuk tumbuh. Kalau ditanya mungkin saat ini Zain adalah orang yang paling ingin ayah hamil lalu melahirkan anak mereka. Hanya saja setelah mempertimbangkan banyak hal Zain lebih memilih untuk menunda punya anak dulu demi kebaikan serta kebahagiaan ayah. Istri Zain masih terlalu kecil serta belum cukup dewasa untuk menjadi seorang ibu baik secara fisik maupun mental. Umurnya yang memang masih kurang dari 20 tahun sehingga Zain harus mengambil langkah ini. Tapi walaupun begitu Zain bahagia bahkan sangat bahagia bisa memiliki dan dicintai oleh ayah. Serta Zain akan bersabar menunggu sampai ayah siap mengandung dan melahirkan seorang pewaris untuk Zain. Malam harinya, Zain yang berbaring di atas ranjang itu menoel dengan gemas pipi ayah yang sedari tadi siang lebih banyak menghabiskan waktu untuk tidur. Bahkan tadi bangun sebentar untuk makan lalu tidur lagi. "Bocil ayo bangun, Dedi pengen bermanja," ucap Zain yang semenjak bercinta dengan ayah menjadi bucin akut. Bahkan pengen dekat dengan ayah terus, berbeda dengan ayah yang biasa saja bahkan lebih memilih tidur karena memang lelah. "Ayah bangun," ucap Zain menyusup ke leher ayah terus-menerus meraba hingga ayah akhirnya terbangun. "Ih, apa sih Dedi? Ayah ngantuk," ucap ayah sedikit mendorong kepala Zain yang berada di atas dadanya itu. "Oh, ya udah, kamu, benar nggak sayang Dedi?" cemberut Zain ronta seperti bocil minta susu lalu berbaring memunggungi ayah. Bersambung.